Fa in khiftum, jika kalian merasa takut min aduin daripada musuh, ausailin atau banjir, ausabuin atau binatang buas, farijalan jam'u rajulin ay musyatan sallu, maka salatlah dalam kondisi dalam keadaan berjalan. Ini salat dalam kondisi khauf, dalam kondisi takut. Boleh salatnya itu tapi sambil jalan sambil salat. Pas lagi salat ada binatang buas nak ngejar, nak nerkam, lari aja Pak sambil salat. Boleh. Nah, salat dalam kondisi takut itu tak harus ngadap kiblat. Tak harus ngadap kiblat. Apalagi salat syiddatul khauf, kayak tentara lagi perang. Tentara Indonesia misalnya yang bantu negara Palestina misalnya, bantu, itu posisi sholatnya itu terserah mau ngadap kiblat atau tidak, tapi yang lebih utama tetap ngadap kiblat. Kalau musuh ini misalnya tadi perang, posisi sholatnya ada beberapa cara, diantaranya imam buat dua kelompok. Misalnya posisi musuh itu tidak berada di kiblat tapi membelakangi kiblat. Imam buat dua kelompok. Kelompok pertama sholat duluan, Pak, dengan si imam. Kemudian kelompok kedua ini jago musuh, supaya kelompok pertama tidak dibantai musuh kan, jago. Setelah 1 rakaat, imam 1 rakaat, makmum 1 rakaat, imam nunggu dulu si makmum ini selesaikan rakaat yang kedua, misal sholat subuh. Kedua selesai sholatnya makmum yang pertama, kelompok pertama, maka dia ini menggantikan posisi kelompok yang kedua tadi. Nah, kelompok kedua masuk lagi, posisi imam kan tadi nunggu, berarti baru masuk rakaat yang kedua. Nah, kan posisi imam di sini rakaatnya baru sudah 2 nih, Pak, sementara makmum yang kelompok kedua tadi kan baru 1 rakaat. Nah, itu imamnya nunggu si makmum sampai selesai rakaat kedua, baru kemudian dia salam serempak. Nah, itu sholat yang dipraktekkan oleh tentara-tentara kalau lagi bertugas menghadapi musuh. Jadi buat 2 kelompok deh. Ada banyak cara sebenarnya, itu cara diantara caranya begitu. Boleh begitu. Kalau sempat ada yang jago begitu, Pak, kena bantai sama musuh nih. Nah, maka tadi ada tekniknya, kaifiatnya, cara-caranya. Aurukbanan, atau dalam kondisi berkendaraan, jam'u raqibin. Kaifa amkana, sebisa mungkin. Mustaqbilayil kiblat, menghadap kiblat, au ghairiha, atau tidak. Wa yumi'u, dan mengisyaratkan biruku, dengan rukuk wasujud. Ruku dan sujud pakai isyarat saja, tidak harus ruku sempurna ataupun sujud sempurna, pakai isyarat. Kaifa amkana. Terutama ketika kita dalam kondisi naik mobil bis dari sini mau ke Surabaya atau ke Jawa Timur atau ke Jakarta, kan itu bis itu tidak berhenti itu, Pak, kecuali di waktu jam makan. Sementara waktu sholat sudah masuk, berhentinya jam 10 tadi berhentinya. Kan zuhur kan lewat tuh, berhenti lagi maghrib atau asar. Nah, meskipun dalam kondisi begitu, kalau kita tidak punya air, tak punya debu untuk tayamum, maka tetaplah sholat meskipun dalam keadaan berhadas. Nama sholatnya adalah sholat lihurmatil waqti, sholat untuk menghormati waktu itu, tapi di akhir waktunya. Misal zuhur, berarti di akhir waktu zuhur, jangan di awal. Kata Ibnu Nawawi Al-Bantani itu harus di akhir, karena kalau di awal nanti kan kalau dia ketemu atau mobilnya bis kemudian berhenti, kan tinggal ngambil wudhu. Nah, kalau di akhir kan pasti itu, makanya sholatnya itu dihormati waktunya di akhir.
Tapi kalau sholat lihurmatil waktu, balik ke rumahnya, dia harus mengqadha sholat. Sholat itu harus diulang lagi, diqadha sholatnya. Tapi seandainya ajalnya datang di waktu itu, dia tidak termasuk tercatat orang yang meninggalkan sholat. Itu bedanya, Pak. Sholatnya tetap, dia termasuk orang yang melaksanakan sholat. Dihormatil waktu itu. Itu pentingnya kita tahu sholat lihurmatil waktu. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin lihurmatil waktu. Aku sholat 4 rakaat, maka sholat zuhur 4 rakaat untuk menghormati waktu. Sholatlah di bangku itulah, Pak, sholatnya, atau di pesawat, atau di kereta api. Di bangku itulah sholatnya. Yang penting sujudnya itu agak rendah daripada ruku, berdirinya agak tinggi daripada ruku. Sholat dalam kondisi perjalanan itu kan boleh tidak menghadap kiblat, tapi di awal usahakan menghadap kiblat. Sepemahaman kami, misal kita naik kapal itu kan ada musolanya, Pak. Naik kereta api kan ada musola juga. Lagi sekarang kereta api udah bagus kan, sudah tertata rapi, penumpang pun diatur juga. Kalau sudah full itu tidak boleh masuk lagi kan, itu kan ada musolahnya. Nah, di awal-awal kita cari kiblat, kan bisa pakai GPS, Pak. Iya. Hah? Ada tanda, tapi kan ketika sudah bergerak saat sudah jalan itu kan payah tuh, udah pindah-pindah kan. Nah, di awal usahakan ngadap kiblat. Nah, kalau sudah masuk 1 rakaat ternyata kereta apinya belok, nah itu udah usah pula kita ikut belok. Atau pas sudah 2 rakaat kapal tadi ngarah beda arah lagi, tidak pula kita banting setir juga sholatnya. Cukuplah yang tadi, yang penting kita sudah ngadap kiblat. Kalau di kapal tuh enak ada tempat duduknya, ya, banyak tempat duduknya. Yang susah ini di mobil bis tadi itu, nah maka enak tuh mobil pribadi itu lah kalau jauh. Nak berhenti di mana oke kan, tidak ada istilah sholat khauf kalau dalam mobil pribadi, Pak. Waktu sholat berhenti, stop. Yang susah ini mobil orang sudah itu dia tidak begitu perhatian dengan sholat pula. Kan ada bis itu yang perhatian dengan sholat, perhatian dengan jemaah penumpangnya. Ada tuh yang cuek-cuek weh. Nak sholat ada terserah, yang penting kita makan tepat waktu gitu. Kan gitu, Pak. Nah, sholat naidak penumpang ini yang penting makan tepat waktu. Soalnya kalau penumpang tidak makan rewel. Nah, sehingga yang lebih penting itu makan daripada sholat. Maka tadi terjadi sopir yang soleh, Pak. Jadi pejabat yang soleh. Wal kafu bermakna mislu atau misli. Dan kaf di sini maknanya mislu. Kama artinya seperti. Wa ma mausulatun, dan ma di sini ma mausulah atau ma masdariyah. Bisa ma isim mausul, bisa ma masdariyah. Wallazina yatawaffawna minkum wa yazaluna azwaja wallahu a'lamu wa ahkamu bis-shawab. Ditutup dengan baca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.